di podcast KPPN Wonosari. Podcast KPPN Wonosari ini merupakan sarana bagi KPPN Wonosari untuk memberikan informasi terkait perbendaharaan negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Istik Sultona, pelaksana pada Seksi Bank KPPN Wonosari. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk sedikit berbincang-bincang tentang monitoring dan evaluasi pembiayaan ultra mikro. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembiayaan UMI merupakan program fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada usaha ultra mikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, dalam pelaksanaannya, salah satu tugas dari Seksi Bank KPPN adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk peraturan yang terbaru, ini di tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2022 yang menggantikan peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan 25 Tahun 2018. Untuk kali ini kita akan membahas apa saja perubahannya, kemudian juga pelaksanaannya di KPPN Wonosari, kendalanya, dan hadir di tengah kita Bapak Darajat Imam Wijaya, ini Kepala Seksi Bank di KPPN Wonosari. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak Esti. Nah, ini berbicara tentang monef UMI ya Pak Imam, Ya. tentu tidak terlepas dari dasar peraturannya, itu Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2022, di mana ini menggantikan peraturan yang sebelumnya, itu Peraturan 25 Tahun 2018. Gimana Pak Imam? Ya, terima kasih Pak Esti. Ya, benar sekali. Di tahun ini kita kantor Perbendaharaan Negara telah menerbitkan aturan terbaru terkait pembiayaan ultra mikro yang kaitannya dengan monitoring dan evaluasi. Melihat perkembangan daripada debitur sendiri yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan, tentu saja kita juga melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada. Karena sebenarnya pada intinya kita ingin melihat secara objektif seberapa besar pengaruh pembiayaan mikro ini secara ekonomi terhadap kehidupan debitur itu sendiri. Jadi yang perubahannya tidak hanya dari sisi peraturannya atau dari sisi pelaksanaan, tapi untuk aplikasi SIKP UMI juga ada penyesuaian yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam merekam data maupun untuk laporan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kita seperti kita ketahui kalau monef itu kan ada 3 macam ya menurut Per 6 itu. Ada monef ketepatan data, ada monef pengukuran nilai keekonomian debitur, dan monef lainnya. Nah, gimana nih Pak, perubahan apa saja yang ada di Per 6 ini dibandingkan peraturan yang sebelumnya, Per 2000? Oh ya, baik. Kaitannya dengan perubahan pelaksanaan ada beberapa item ya. Tadi sudah Pak Istin sebutkan, kalau tugas daripada KPPN itu melakukan evaluasi ketepatan data, kemudian melakukan survei NKD atau nilai keekonomian debitur. Nah, adapun poin-poin perubahannya itu di Per 6 itu terkait dengan pencocokan data penyaluran. Itu sekarang itu jumlah sampel per KPPN per triwulan itu maksimal 100. Yang sebelumnya maksimal 75 menjadi 100. Jadi ini mungkin diperbanyak atau diperluas, mungkin dikarenakan juga minat masyarakat terhadap pembiayaan ini semakin meningkat. Jadi semakin banyak untuk masyarakat yang mengikuti program pembiayaan ini. Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan mungkin ya, kalau kita survei itu kan kita mengajukan pertanyaan kepada debitur. Nah, ini yang semua ada 9 pertanyaan itu disederhanakan menjadi 6 pertanyaan. Dan diharapkan dengan pertanyaan itu memang kita bisa mengetahui, bukan berarti berkurang kalau kita jadi tidak tahu, tapi berkurang justru kita malah lebih tahu lagi.
kondisi lebih lengkap isinya. lebih lengkap. Iya. Kemudian perubahan yang kedua terkait survei nilai keekonomian debitur. Ini jumlah responden yang sebelumnya itu ada maksimal 10 debitur dan tidak mempertimbangkan penyaluran. Untuk sekarang ini target yang kita survei itu sudah ditetapkan oleh Kanwil sesuai dengan proporsi. Artinya gitu ya. Kalau sebelumnya tidak melibatkan Kanwil ya untuk itu ya. Kita sendiri yang debitur yang memenuhi syarat kita survei. Kalau sekarang ditentukan oleh Kanwil. Jadi KPPN menunggu ketetapan dari Kanwil ya. Kanwil mengeluarkan nota dinas istilahnya, ataupun menentukan KPPN di Wonosari yang harus disurvei berapa debitur. Betul. Ya. Dan yang satu lagi di Pertang ini itu hal yang baru, yaitu bahwa tugas Kanwil ini tugas Kanwil sebenarnya tambah yaitu dengan harus melakukan survei responding pembanding. Jadi yang sebelumnya tidak ada ya. Hanya KPPN yang melakukan survei. Sekarang Kanwil bertugas untuk melakukan survei juga sebagai perbandingan. Artinya mungkin itu untuk untuk lebih jelas mengetahui gimana sih pemanfaatan daripada pembiayaan ultramikro tadi. Ini mungkin bisa dijelaskan sama Pak Imam ini apa saja tugas yang dilakukan dalam Monev ini dan kapan pelaksanaannya? Oh ya, untuk tugas KPPN sendiri ya secara secara detail itu sebenarnya dibagi ada tugas triwulanan dan ada tugas semesteran. Untuk triwulanan yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali itu ada yang namanya tadi sudah disebut di awal juga pencocokan data penyaluran. Jadi ini melalui aplikasi SKPU ini itu kan sudah ditentukan berapa yang harus disurvei terkait dengan pencocokan data penyaluran tadi. Nah itu dari debitur yang ada yang harus kita survei tadi, kita minta dokumen kepada penyalur. Mungkin kalau di kita ada sekitar berapa ya semester kemarin mungkin ada sekitar 53 ya. Nah itu kita menyampaikan dokumen permintaan data debitur kepada penyalur, nanti kita cocokkan dengan yang ada di SKPU ya. Kemudian yang itu tugas triwulanan, sedangkan untuk semesteran itu ada survei nilai keekonomian debitur. Jadi survei ini ada 2, yaitu survei baseline maupun endline. Ini adalah semesteran. Kalau survei baseline ini sebenarnya untuk mengetahui kondisi pada saat di awal debitur itu menerima penyaluran itu. Kalau survei endline untuk mengetahui itu tadi seberapa besar pemanfaatan ekonomi maupun perkembangan secara ekonomi, secara finansial usaha dari debitur. Kemudian kalau Monev lainnya bisa juga dilakukan, ini tentatif aja sih kalau ada misalnya permintaan khusus dari DKSM ini. Itu pun ketentuannya juga mekanisme juga ditetapkan oleh DKSM. Jadi untuk sampel pencocokan data penyaluran ini berapa banyak Pak yang diambil? Ini dihitung per masing-masing kelompok penyalur ya, yang ada di wilayah KPPN itu ada sekitar 5% dari jumlah debitur aktif pada akhir periode sebelumnya. Tapi dibatasi juga minimal 1 debitur dan maksimal 25 debitur. Untuk di Wonosari sendiri ada 3 penyalur ya. Jadi PT Pegadaian, PT PNM dan satunya PAV. Ya. Terus apa saja yang dicocokkan dari untuk Monev ketepatan data ini? Yang dicocokkan itu yang pertama adalah nomor induk kependudukan. Ini harus tepat, jadi tidak ada toleransi perbedaan, karena
ketahui bahwa NIK ini hanya satu orang memiliki satu NIK, jadi nggak mungkin apa namanya Tidak boleh double ya. Double. Kalau beda pasti suka orang yang sama ya. Yang kedua adalah nama. Nama juga sebisa mungkin sesuai, tapi juga masih ada toleransi. Artinya untuk pencantuman gelar apa segala macam, kalau memang dia lupa menyantumkan atau apa masih bisa ditoleransi. Artinya yang nama yang dimaksud itu memang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah tanggal akad. Tanggal akad itu juga harus sesuai dengan dokumen akad, tidak ada toleransi perbedaan data. Kemudian tenor pinjaman ini juga penulisannya juga harus sesuai dengan dokumen akad, tidak boleh ada perbedaan. Sedangkan tenor pembiayaan ini dihitung dengan satuan bulan dan dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Misalnya kalau dalam dokumen itu kan ada jangka waktu pinjaman 120 hari, itu tenornya berarti 4 bulan. Misalnya tanggal akad 4 Januari, tanggal jatuh tempo 6 Mei, itu tenornya 4 bulan. Ya baik, itu tadi untuk monitoring ketepatan data ya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah untuk yang survei NKD untuk di per 6 ini apa saja Pak yang akan diukur? Tugas yang kedua terkait dengan survei untuk KPPN itu ada survei nilai terima debitur. Ini kita lakukan setiap semester sekali. Jadi dalam 1 tahun kita 2 kali survei, baik itu survei baseline maupun survei endline. Jadi yang mau kita ukur itu yang ada 3 hal sebenarnya. Jadi di per 6 ini ada apa namanya penambahan ya. Jadi yang pertama adalah nilai keekonomian pribadi. Nilai keekonomian pribadi ini bisa kita gali dari pertanyaan itu untuk mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek kesejahteraan, pendidikan dan standar hidup. Terus kita tahunya dari mana? Itu dari ada beberapa indikator ya. Yang pertama ada pengeluaran listrik per bulan, kemudian konsumsi per minggu, jenis lantai rumah, kondisi sanitasi, kemudian rasio anak sekolah, dan juga bisa kita gali juga rata-rata tabungan per 3 bulan. Yang kedua adalah nilai keekonomian usaha. Jadi ini kita menginginkan data yang mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja. Kalau memang dia bergerak di bidang wirausaha. Indikatornya adalah nilai aset usaha, nilai omset tahunan, dan jumlah tenaga kerja. Itu nanti yang kita tanyakan kepada responden. Untuk yang baseline airline ya, baseline airline sama ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah nilai keuangan inklusif. Ini kita ingin mengetahui kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan produk keuangan. Misalnya dia punya nggak pembukuannya, kemudian di mana tempat menyimpan uang atau tempat menabung, dan mungkin bisa kita tanyakan aspek-aspek yang lain yang ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung perekonomian di rumah tangga tersebut. Gitu ya. Ini dalam melakukan survei baseline online ini pasti mengalami kendala, ada lah pasti ya kendala-kendala yang dihadapinya. Ini kiat-kiatnya apa Pak untuk KPPN Anusari? Ya, memang kemungkinan dalam melakukan survei ini karena kita kan melakukan survei juga setahun 2 kali ya, dan yang kita survei mungkin tiap semester itu berbeda orangnya. Itu kita yang pertama memang harus didampingi oleh penyalur, karena penyalur itu sendiri yang kemungkinan setiap bulan itu berhubungan. Jadi kita kenal mereka ya. Jadi kalau kita survei memang kita harus didampingi penyalur. Ya, mereka tidak tidak mempunyai persepsi yang lain gitu. Bahwa dikira siapa gitu ya. Siapa mau nagih utang gitu ya. Dan kalau bisa mungkin dari awal kita informasikan kan kepada penyalur biar menyampaikan info terlebih dahulu kepada
betul maksud dan tujuan kita. Iya. Ya, di samping itu mungkin kita juga mungkin dari kalau menurut pendapat saya dari sisi pakaian itu ya kita pada saat survei itu ya jangan terlalu resmi lah, misalnya pakai seragam yang bagaimana gitu. Jadi kita menyesuaikan aja dengan mungkin dengan pakaian apa namanya tidak resmi lah gitu. Ya, fiturnya juga enggak jadi wah ini serem banget ini. Ada ya, pakaian kita sudah pakaian bagus tapi mereka bentuknya serem. Iya. Gitu. Kemudian kalau apa namanya secara di lapangan ya memang ya pada umumnya lah kita tentu harus melakukan perkenalan, kemudian salam, kita sampaikan tujuan survei itu ini untuk apa gitu. Jadi mereka biar mau terbuka. Kadang-kadang kan mereka nggak mau terbuka kalau kita tidak jelas menyampaikan tujuan kita sebelumnya. Gitu. Kemudian ya kemungkinan ya kita kita menyesuaikan kearifan lokal lah. Misalnya yang kita suka ini orangnya sudah sepuh misalnya gitu, dia menggunakan bahasa Jawa, kemudian di Wonosari kan kebanyakan bahasa Jawa. Iya. Nah, itu kita harus menyesuaikan. Bisa mungkin dia juga pakai bahasa Jawa ya. Kalau dia pakainya bahasa Indonesia gitu ya. Ya kita menyesuaikan lah kayak gitu. Tentunya kita juga kalau sikap Biar nyaman juga ya buat fiturnya. ya nyaman juga. Jadi biar kita itu diterima dengan terbuka. Kemudian juga apa namanya ya tentu kita harus pelan-pelan lah kalau mau nanya sesuatu yang sifatnya ini kan pribadi sebenarnya. Kalau kamu menyangkut masalah keuangan ini sebenarnya mungkin bagi mereka ini rahasia gitu. Rahasia kalau disampaikan ke ini, jadi kita memang apa namanya harus pandai-pandai lah apa namanya menyampaikan informasi apa kegunaan daripada data ini untuk apa saja harus dijelaskan. Ya, kemudian yang mungkin yang terakhir kita apa namanya pamit setelah kita selesai melakukan survei ya kita harus mendoakan lah supaya usaha yang dimulai bisa lancar. Terima kasih Pak Imam atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian podcast KPPN Wonosari, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di podcast KPPN selanjutnya, tentu saja dengan bahasan yang terbaru, terupdate, dan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.